Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Baik anak-anak Ustaz yang insyaallah dirahmati Allah, kita bertemu lagi melalui pembelajaran dalam jaringan. Ya, kita masuk pada pertemuan yang ke-6 ya, mata pelajaran kimia untuk kelas 11. Nah, adapun sub kita pada pertemuan kali ini yaitu penentuan perubahan entalpi. Nah, untuk yang pertama itu melalui cara kalorimeter. Nah, kalorimeter itu adalah sebuah alat untuk mengukur kalor. Nah, kalor merupakan bentuk energi yang terjadi akibat adanya perubahan suhu. Nah, jadi perubahan kalor pada suatu reaksi dapat diukur melalui pengukuran perubahan suhu yang terjadi. Pengukuran perubahan kalor dapat dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut kalorimeter. Jadi kalorimeter itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur kalor. Nah, coba perhatikan slide ini. Nah, ini kita ibaratkan sebuah bagan dari kalorimeter. Nah, di sini ada bentuk lingkaran, nah ada kotak, nah di luar kotaknya ada kotak yang lebih besar lagi. Nah, di dalam lingkaran ini ya adalah sistem. Nah, jadi reaksi itu terjadi di dalam lingkaran tersebut. Nah, pada kalorimeter ini, reaksi itu biasanya terjadi secara eksoterm. Ya, kalau reaksi secara eksoterm, maka reaksi tersebut akan melepaskan kalor. Nah, jadi kalor yang terjadi di sini akan dilepaskan ke dalam kotak yang di sini dan ke dalam kotak yang di luarnya. Nah, untuk dalam kotak yang di sini adalah dalam air, dan kotak yang di luarnya adalah kotak dari kalorimeter tersebut. Nah, sehingga panas yang di dalam lingkaran ini akan dilepaskan ke dalam air dan ke dalam dindingnya ini. Nah, berdasarkan azas Black, kita ketahui bahwa rumusnya adalah Q lepas itu sama dengan Q terima. Jadi kalor yang dilepas itu sama dengan kalor yang diterima. Nah, untuk Q lepas kita ibaratkan di sini sebagai Q reaksinya. Dan untuk Q yang diterima yaitu dari Q air dan Q dari alat, yaitu yang di dinding tadi. Nah, untuk Q airnya di sini MC delta T. M itu adalah massa air, C kalor jenis air, dan delta T perubahan suhu. Sedangkan Q alat itu C besarnya adalah kapasitas kalor, delta T itu perubahan suhu. Nah, sehingga setelah dapat Q reaksi, nah, baru kita bisa menentukan delta H-nya. Untuk rumusnya adalah delta H sama dengan minus Q reaksi per mol. Nah, coba kita lihat contoh soalnya. Di dalam suatu kalorimeter bom direaksikan 0,16 gas metana. Metana itu adalah CH4. Jadi 0,16 gram ini adalah massa dari zat, ya, massa dari zat. Zatnya adalah metana. Nah, reaksinya ini C4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Ternyata terjadi kenaikan suhunya 1,56 derajat Celcius. Berarti 1,56 ini adalah delta T-nya, ya, sesuai dengan rumus tadi. Kenaikan atau perubahan suhu. Jika diketahui kapasitas kalorimeter adalah 958 Joule per derajat Celcius, berarti ini kapasitas kalor. Itu C besar. Massa air di dalam kalorimeter 1000 gram, ini massa air, berarti M kecil. Ya, M kecil. Kalor jenis berarti di sini C kecil. Nah, yang ditanya adalah kalor pembakaran gas metana dalam kilojoule per mol. Di sini diketahui ARC. ARC itu 12. Oh, di sini salah. ARC itu 12 dan H-nya sama dengan 1. ARC 12 bukan 16. Yang 16 itu O. Ini C itu 12. Ini salah.
Nah, ARC itu 12. Nah, coba kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini udah ada. Nah, sebelum kita mencari delta H apa rumusnya tadi? Delta H itu, karena yang ditanya delta H tadi, minus Q reaksi per mol. Ya, Ustaz mohon maaf karena tulisannya di sini kurang bagus. Nah, ini Q reaksi ya. Q reaksi. Nah, sebelum kita mendapatkan delta H, nah, yang pertama kita cari terlebih dahulu adalah Q reaksinya. Q reaksi atau Q sistem ini sama dengan Q air ditambah Q kalorimeter. Q air tadi rumusnya MC delta T, itu massa air dikali kalor jenis air dan perubahan suhu. Massa air tadi yaitu 1000 gram dikali 4,18 dan dikali lagi 1,56 dapat 6520 Joule. Nah, setelah dapat Q air, baru kita cari Q kalorimeternya. Q kalorimeter sama dengan C atau kapasitas kalor dikali delta T. T 958 dikali 1,56 dan didapat 1494 Joule. Nah, sehingga kita dapatkan Q reaksi atau Q sistemnya dengan penjumlahan ini. Q air ditambah Q kalorimeternya. Itu 8014 Joule. Nah, kita jadikan ke kilojoule dikali 10 min 3. Berarti dapat 8,014 kilojoule. Nah, setelah dapat Q sistem atau Q reaksinya, nah, kita butuh molnya untuk mencari delta H. Berarti kita cari mol dari zatnya. Nah, diketahui tadi massa dari zat CH4 yaitu 0,16 gram. Ini massanya. Untuk mencari mol, kita rumusnya yaitu mol CH4 gram per mr. Di sini gramnya atau massanya adalah 0,16. Mr dari CH4 adalah 16. Kenapa 16? Karena AR dari C di sini yaitu 12 ditambah ARH itu 1, karena CH4 H-nya ada 4, berarti dikali 4 sama dengan 4. Berarti MR itu adalah jumlah dari ARC ditambah ARH. Berarti di sini 16. Makanya AMR dari C4 adalah 16. Sehingga didapat hasilnya 0,01 mol. Nah, setelah dapat molnya baru bisa kita cari delta H-nya. Berarti minus Q reaksinya tadi 8,014 jadi delta H-nya sama dengan minus Q reaksinya 8,014 dibagi molnya 10 min 2. 10 min 2 atau 0,01. Jadi di sini dapat minus 804,4 kilojoule per mol. Nah, ini jawabannya. Nah, mudah-mudahan Ustadz paham apa yang Ustadz ajarkan.